anak ASN di Kementerian Pertahanan ugal-ugalan pakai mobil dinas menabrak orang. Apakah ini pertanda ketidakberesan seorang ASN sehingga mobilnya diperbolehkan digunakan anaknya dengan ugal-ugalan, atau ini ada hal yang biasa karena ya apa yang dimiliki oleh orang tua itu juga dimiliki oleh anak. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan. Jadi, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mobil dinas itu digunakan ketika dinas, tetapi kita tidak jarang menemukan berbagai mobil dinas. Tidak satu kementerian, tidak satu pemerintahan daerah, atau tidak satu milik dinas, maksudnya lembaga pemerintah atau lain, tiba-tiba drivernya bukan. Bahkan tidak hanya ugal-ugalan, tapi terkadang mereka super ngawur. Bahkan kalau ini yang terjadi kecelakaan, ini yang terjadi di Jawa Barat, dan akhirnya dapat sanksi orang tuanya. Mungkin kalian syukurin, tapi sebagian loh, apa hubungannya kok disanksi? Padahal kan ini kesalahan anak. Oh, ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi seperti apa kok sampai mobil dinas dipakai oleh anak dan sampai ugal-ugalan bahkan tabrak lari. Pertama kita baca di Detik, judulnya anak APNS Kemhan tak izin ortu saat pakai mobil plat dinas hingga kecelakaan. Ini mengerikan karena seharusnya publik melihat itu milik kementerian yang harus dihormati, nggak taunya malah ugal-ugalan bahkan kecelakaan. Kalau di Detik lainnya, mobil plat dinas Kemhan dipakai anak PNS, ugal-ugalan diamankan polisi. Oh, meskipun di situ adalah plat kementerian, polisi harus gercep kalau memang ada problem. Kemudian di Kompas, anak ASN Kemenhan tabrak pejalan kaki pakai mobil dinas. Apa penyebabnya? Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan kemudian kita tambahkan dengan yang lainnya. Nanti kita hubungkan dan kita analisa dan bagaimana solusinya dengan kasus-kasus seperti ini. Judulnya anak ASN Kemenhan tabrak pejalan kaki pakai mobil dinas. Apa penyebabnya? Apakah terburu-buru untuk ke sekolah atau kuliah atau bagaimana? Jakarta, Kompas.com, kecelakaan yang melibatkan mobil dinas milik Kementerian Pertahanan Kemenhan terjadi di Jalan Palmerah Barat 2, Jakarta Barat. Oh, bukan Jawa Barat, Jakarta Barat. Pada Senin sekitar pukul 00.45. Oh, ngeri. Apakah ini mabuk? 00.45 atau memang hanya untuk nakut-nakuti mobil itu? Sebuah mobil Toyota Innova dengan plat dinas menabrak sejumlah orang, termasuk seorang pejalan kaki dan beberapa pengendara, sebelum akhirnya berhasil diamankan. Ini kalau sudah menabrak. Video kejadian ini viral di media sosial, memicu pertanyaan mengenai siapa yang mengemudi karena menggunakan plat TNI. Oh, tidak hanya Kemenhan, tapi ada plat TNI. Siapa pengemudi mobil dinas yang terlibat kecelakaan? Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa pengemudi mobil tersebut adalah MS24, seorang anak dari seorang aparatur sipil negara ASN di Kementerian Pertahanan. MSK adalah anak dari PNS Kemenhan, ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas saat dikonfirmasi pada Senin.
Mereka membenarkan bahwa kendaraan yang digunakan MS hingga terjadi kecelakaan itu merupakan mobil dinas Kementerian Pertahanan. Kendaraan tersebut benar milik PNS, maksudnya bertanggung jawab Kemenhan Nomrek 06504/00 kata Afrika. Kini Kemenhan telah memulai penyelidikan internal terkait dengan kejadian ini. Jika terbukti ada pelanggaran, ASN Kemenhan itu akan dijatuhi sanksi internal. Apa penyebabnya? Apakah mabuk, malam-malam, menabrak? MS mengemudi mobil Toyota Innova tersebut dan menabrak seorang pria yang sedang berdiri di pinggir jalan. Namun bukannya berhenti, MS malah terus melaju dan menabrak sepeda motor. Kemudian berbelok ke jalan lain dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Rismanto menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Mobil itu tetap melaju, sesampainya di dekat apotek Rawa Pelong, mobil oleng ke kanan, masuk ke jalur perlawanan dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya, kata Joko. Apa yang menyebabkan pengemudi tidak berhenti setelah menabrak pejalan kaki? Kecelakaan terjadi juga karena panik yang dialami oleh MS setelah menabrak pejalan kaki pertama. Jadi bahasanya bukan apa-apa, tapi panik. Mungkin panik karena sudah menabrak pejalan kaki pertama. Mungkin dia panik, dikejar-kejar dan sempat dikebukin juga dia, tambah Joko. MS berusaha melarikan diri setelah kejadian tersebut, tapi berhasil diamankan oleh polisi di Jalan Rawa Belong. Begitu polisi memastikan bahwa MS tidak berada dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba saat mengemudi. Oh, bukan mabuk, tapi tidak bisa nabrak ya. Kalau untuk mabuk atau tidak dinyatakan tidak karena udah keluar dari hasil CT scan, juga narkoba enggak. Bagaimana keempat korban yang terlibat dalam kecelakaan ini? Insiden kecelakaan ini memakan 4 korban. Mereka adalah yakni TR26, TN23, S29, ME26 yang mengalami luka-luka. Keempat korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan mobil dinas yang dipakai oleh seorang anak dari ASN di Kementerian Pertahanan. Apakah ini adalah hal yang biasa atau ini ya kasus saja? Dan sebetulnya mampu atau tidak kalau menurut kalian ketika nabrak satu, nabrak beberapa, bahkan 4 orang? Menurut analisis saya, pertama, ya kita sepertinya sudah melihat beberapa kejadian ya, bahwa mobil plat dinas itu sering berkeliaran meskipun bukan pada jam dinas. Bisa yang bersangkutan itu adalah memang yang diberi amanah atau yang beri tanggung jawab terhadap mobil itu, atau mungkin saudaranya, bahkan anaknya. Kalau yang bersangkutan, mungkin orang menyalahkan kalau itu bukan dalam pekerjaan atau dalam rangka dinas. Tetapi kalau itu yang melakukan adalah menggunakan anaknya atau saudaranya, itu pasti banyak orang mensorot, ini apa-apaan, mobil dinas kok bukan digunakan untuk dinas. Nah, berangkat dari ini maka ya penegak hukum, polantas ataupun lainnya harus, atau polisi militer harus tegas terhadap berbagai kendaraan dinas yang tidak pada tempatnya. Meskipun kalau kita melihat yang bersangkutan di dalamnya pakai seragam, kemungkinan dia perjalanan dinas yang jauh. Tetapi kalau tidak, apalagi anak-anak, perlu dicurigai bahwa ada potensi penyalahgunaan kendaraan oleh sang driver, baik anak ataupun orang lain. Jadi perlu super hati-hati
Polantas, polisi lalu lintas, dan polisi militer untuk melakukan penegakan hukum di dalam negeri seperti ini. Kemudian yang kedua, mungkinkah yang bersangkutan itu adalah mabuk? Sebelum mabuk, mengapa ini sering terjadi? Ini terjadi karena terkadang seorang anak itu merasa bangga ketika pakai mobil yang orang di jalan itu merasa hormat. Bisa saja ini dijadikan untuk alat untuk mengelabui supaya tidak ada orang yang bermain-main kalau dia lewat. Tapi bisa juga ini digunakan sebagai alat untuk menghantui, menakut-nakuti kepada orang lain yang di jalan, supaya dia diberi jalan ataupun yang lain. Atau mungkin karena ada sesuatu yang sangat terburu, maka membutuhkan kendaraan yang singkat. Jadi memang ada banyak kemungkinan. Apapun alasannya itu adalah kalau dalam suasana tidak formal, maka pasti akan dikritik banyak orang. Ini terjadi memang motifnya sangat beragam, tergantung pada satu dengan lainnya. Tapi kalau hubungannya dengan 650400 yang terjadi di Jakarta Barat sampai nabrak MS, nabrak 4 orang, kalau menurut saya ini adalah ya sebuah keinginan, bukan sebuah keterpaksaan. Maksudnya bukan keterpaksaan bahasanya, bukan karena memang sangat sulit. Menurut saya ini bukan, karena suasananya tidak menjelaskan itu, dan tidak dalam suasana misalkan membantu orang sakit atau lainnya. Bahkan ini menjadi masalah yang ketiga. Dia menabrak 4 orang, oleng, dan sekali nabrak 3 orang. Yang di media dijelaskan bahwa kemungkinan karena sang bahasanya itu MS itu ketakutan sehingga kemudian dia menabrak orang lain. Sangka ketakutannya, kalau dihubungkan dengan narkoba, katanya adalah netral, maksudnya tidak ada masalah dengan narkoba. Kalau menurut saya sih, orang tetap bertanya-tanya, ada apa malam-malam jam 00.45 dia berkeliaran dan menabrak orang? Kalau tidak karena narkoba, mengapa harus menabrak 4 orang? Mengapa tidak cukup satu kesalahan 1 orang saja? Ya, tapi itu boleh diklarifikasi seperti itu. Tapi nanti pada proses, kalau ini ada ditegakkan, maka nanti proses pembuktiannya akan kelihatan. Dan apakah ini sudah menjadi tradisi yang tidak pernah bisa berubah? Menurut saya bisa. Everything bisa berubah di negeri ini, dengan catatan bagaimana pembelajaran yang ada menjadi lebih baik, atau ya setiap anak negeri diberi modal supaya menjadi orang-orang yang merasa percaya diri, supaya tidak ada yang misalkan meskipun anak polisi, anak TNI atau lainnya, itu seakan-akan merasa besar dan akhirnya melupakan terhadap yang seharusnya dilakukan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan anak ASN Kemenhan tabrak pejalan kaki pakai mobil dinas. 4 orang kecelakaan dan sudah diamankan polisi, dan yang lebih menarik adalah sudah disanksi. Nah, kalau yang sudah disanksi ini masih TP-TP, semoga saja sudah disanksi, supaya ini menjadi pembelajaran semuanya, anak
Kemenhan, polisi, TNI ataupun lainnya. Kecil nama sudah berarti. Kita akan melawan keadilan. Jalan adalah milik umum semuanya. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih, apalagi mereka yang tidak mempunyai kewenangan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.